Ya Ustadz mau tanya, kan banyak nih yang bilang bahwa kalau di koma ini bisa jadi halwat gitu kan. Nah itu cara menanggapinya gimana tuh Pak Ustadz? Apa? Kalau komal begini katanya halwat gitu kan, bisa menimbulkan halwat. Enggak, ini Nah, kan banyak apa namanya, kan kita ini banyak orang, ya banyak orang, kecuali kalau dia itu sendirian, dan kita juga dalam rangka menuntut ilmu, ya bukan dalam rangka apa namanya, membahas hal-hal yang tidak ada faedahnya, ini sampai hal-hal yang haram. Nah ini baru apa namanya, nggak boleh, meskipun ini aja bareng ya nggak berkhalwat, tapi dia membahas pembahasan yang tidak ada bermanfaatnya, interaksi dengan lawan jenis yang tidak membawa faidah misalnya, ya maka ini yang tidak boleh, ya. Adapun dalam rangka misalnya belajar, ya kemudian di sana dia tidak sendirian, misalnya belajarnya bukan laki-laki sama perempuan saja, berdua-duaan, ini nggak boleh. Yang ketiganya itu syaitan, ya yang ketiganya itu syaitan. Jadi harus terbuka seperti ini, seorang kan bisa melihat, ya seorang yang datang tahu apa yang kita lakukan, seperti itu. Jangan bersembunyi, tersembunyi nggak boleh. Misalnya dia video call bareng berdua, dia bilang dalam rangka belajar seperti itu. Nah ini nggak boleh, ini khalwat. Ini yang namanya khalwat. Yang berdua juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz. Hai, Masya Allah Pak Guru ini. Saya baru Iya, iya, iya. saya nih. Begini Ustaz, ini kan bab nikah ya. Iya. Kalau kasusnya seperti ini, kalau suaminya mengatakan jangan pernah lagi engkau melakukan hal ini. Contoh, jangan lagi engkau misalnya nonton film Korea. Kalau kau menonton film Korea maka jatuh talak. Nah, sang istri ini mendengar, cuman tiba-tiba dia luput, dia lupa ya, lupa tiba-tiba dia melanggar itu. Apakah jatuh talaknya Ustadz atau bagaimana? Karena dia dalam keadaan lupa. Ah, masalah yang tahap ini masalah yang serius, ya masalah yang berat besar. Ya. Jadi kita tidak boleh asal dalam menjawab, memang harus benar-benar tentukan gitu, benar-benar kita orang yang teliti sekali ya. Jadi saya nggak berani menjawab ke arah situ. Iya, Zat. Ini kan banyak seperti itu. Sekarang digandrungi sama anak perempuan itu, sama ibu-ibu film Korea. Nah, biasanya kan suami mengancam sudah jangan nonton lagi. Setahu saya Kak, ya setahu saya itu yang saya ketahui yang jelas ya, yang jelasnya ini ya tidak ada bercanda di masalah pernikahan, masalah talak itu nggak ada canda itu. Jadi meskipun canda saja kena aja gitu kan. Ya. Meskipun bercanda apa namanya, betul setuju sih. nggak ada apa, nggak ada orang bilang saya sudah nikahin tadi kamu, saya lupa tadi, nah, nggak sah gitu, nggak ada kan. Apalagi perkara talak itu gara-gara Iya, film Korea karena talak juga. juga kan ketika laki-laki menyebutkan, tadi saya nggak sengaja gitu kan, nggak ada gitu. Apalagi ini serius, Ustaz. Dia serius. Jangan lagi nonton begitu ya. Kalau kamu nonton begitu Iya, jatuh. kan ini dari sisi laki-lakinya kita lihat. Ya, ya. Ya bilang, saya tadi nggak sengaja gitu, nggak sengaja gitu, nah, kan Sengaja nonton tadi. tetap dihitung gitu kan, Boleh didiskusikan bahasa yang tadi Ustaz. ya. Nah, kalau saya Ustaz, Ya. ketika bahasa talak itu sudah disampaikan, maka jatuh talaknya satu. Tetapi alangkah bodohnya si suami yang hanya gara-gara nonton film Korea, istrinya ditalak. Wah, Jadi, itu Bagi betul. laki-laki yang beristri, hati-hatilah ucapanmu. Karena ketika ucapanmu, walaupun dalam keadaan mabuk, kalau kau jatuhkan talak itu sah. Mungkin Hati-hati ini bicara. ancaman karena sang istrinya sudah berapa kali ditegur. Jangan lagi begitu. Kalau kamu nonton begitu lagi jatuh talak. Ya, tapi Jangan Bisa ditarik, bisa dibatalkan itu abang. Bisa, jadi Yang namanya talak, kalau menurut saya tetap jatuh. Cuman, mohon maaf sekali lagi, bahasanya agak meningkat sedikit. Alangkah bodohnya suaminya yang hanya gara-gara masalah itu menjatuhkan talak. Nah, iya, iya, iya. Nah, itu maksud saya. Itu maksud saya. Janganlah menjadi suami yang zolim. Banyak cara untuk menegur pasanganmu. Iya, iya, Saya iya. kasih contoh dan lain sebagainya. Mohon maaf Pak Ustadz, sedikit.
Kembalikan. Lanjut Ustaz, lanjut. Ya apa namanya laki-laki ya, namanya laki-laki tuh laki-laki yang jantan dia itu nggak ngancam perempuan dengan itu, nggak ngancam istrinya dengan begitu. Kalau begitu kayak gini, nah, itu laki-laki yang tidak bisa mendidik gitu. Ya, 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 ya. Masa nggak ada cara lain gitu kan? Bagaimana kah gitu kan, banyak sekali caranya yang untuk mendidik istrinya gitu. Sepakat Ustaz, banyak cara yang lain. Iya. Jangan lupa para suami, tugas kalian tuh banyak, termasuk mendidik istrimu. Kembalikan. Apalagi kan istilahnya perempuan itu disebutkan dalam Islam ya, dalam agama kita itu tahapan cara kita mendidik istri kita. Pak ibuhum pertama kita nasihati, yang wahjuruhum nafil madaji kita pisah ranjang, ya. Kemudian tidak mampu semua itu ujung-ujungnya kita apa kita pukul sama kita tidak memukul wajahnya, sama yang kita pukul itu bagian yang tidak sensitif ya. Itu kadang perempuan juga dengan pukulan, dengan kita ngegas ya, apa namanya tegas gitu, nah dia tuh baru ngeh gitu. Nah, itu lumayan itu perempuan itu apa namanya menyadarkan dirinya gitu, dengan pukul dan kita tegas gitu ke istri itu, insya Allah cukup sih. Nah, kecuali mungkin sudah dipukul berkali-kali nggak cukup ya, misalnya apa namanya kemudian dia merasa tidak cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, namanya Gimana kabarnya abang-abangku ganteng-ganteng? Allah katakan dalam Al-Qur'an, "Fa'asa an takrahu syai'an wa yaj'alullahu fihi khairan katsira." Mungkin kita nggak suka di sebagian dari istri, akan tapi Allah jadikan di istri kita itu kebaikan yang banyak. Selain itu, pasti dia memiliki kebaikan-kebaikan yang banyak. Ya nggak mungkin apa namanya nggak ada kebaikannya. Nah, jadi apa namanya manusia pasti melakukan kesalahan. Ya, jangankan istrinya, suaminya juga saya yakin dia tuh scroll media sosial tuh jadi aurat-aurat wanita juga itu. Sama aja kan? Apa bedanya gitu? Iya, apa namanya seharusnya dia introspeksi diri gitu. Gimana dianya sudah bisa nggak mencontohkan untuk istrinya? Biasanya istri ngikut, istri ngikut suami biasanya. Kalau suami baik, bagus gitu, istrinya akan ngikut gitu. Tapi kalau suaminya juga setiap waktu scroll lihat aurat-aurat perempuan, gitu kan, nah, itu wajar lah kalau istri kita seperti itu. Ya, jadi makanya kan dikatakan jodoh kita tuh cerminan dari diri kita. Biasanya. Ada sih yang keluar dari kaidah ini kan, seperti misalnya kisah Nabi Lut gitu kan, Nabi Nuh yang dimana keluarganya membangkang ya, istrinya kufur, ya, anaknya kufur seperti itu. Nah apa namanya? Jadi nggak ada kata Sudut pandang saya dalam berkeluarga itu yang